ngerubah diri sendiri aja tuh susah, gimana kita mau ngerubah orang lain yang notabene-nya dia tuh punya pemikiran sendiri, punya latar belakang sendiri, dia punya kehendak sendiri atas dirinya sendiri gitu. Memiliki hubungan dengan orang lain itu adalah salah satu hal di dalam hidup manusia yang itu tuh kompleks dan benar-benar membuat menguras tenaga dalam tanda kutip ya. Kalau misalkan kita dihadapkan dengan laki-laki gitu ya, atau enggak dengan pasangan yang tidak sesuai gitu, mungkin secara emotional intelligence-nya dan lain sebagainya, apa yang akan aku lakukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me, Salsa Audisti. Nah, di video kali ini aku bakal bahas mengenai film yang lagi booming banget belakangan, yaitu adalah film Sore. Nah, tapi karena berhubung di sini aku belum nonton filmnya, aku bakal ngambil inti atau pelajaran yang bisa kita ambil dari series film Sore gitu, dari series Sore. Yang dia itu tuh kalau nggak salah rilis pada tahun 2017 dan sebenarnya mengiklankan salah satu merek gula gitu ya. Kalian tahu sendiri lah ya. Nah, di situ tuh banyak banget adegan-adegan atau banyak banget scene-scene yang mana deep banget untuk didalami gitu ya. Untuk di-review, untuk dihayati karena emang sedalam itu filmnya atau seriesnya gitu ya. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas mengenai apa aja sih yang ada di dalam film itu gitu, atau inti-inti atau hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari film itu gitu. Oke. Nah, mungkin di sini aku bakal bagi jadi beberapa video gitu ya. Nah, video yang pertama ini aku bakal bahas mengenai cinta dan juga penerimaan. Nah, di situ tuh di scene-nya itu tuh di film itu ya secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat unsur cinta dan terdapat unsur penerimaan gitu loh dari si Sore kepada suaminya, yaitu Jonathan ya. Nah, di dalam film itu si Sore ini tuh sebenarnya mencintai suaminya gitu ya. Saking mencintainya, si Sore ini tuh kembali kepada masa lalu dan mengingatkan suaminya untuk memiliki pola hidup yang sehat gitu loh. Mengingatkan, mengajak untuk hidup sehat gitu loh, dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi si Sore ini tuh diberikan waktu beberapa hari untuk mengingatkan suaminya untuk hidup sehat gitu lah. Nah, di dalam film itu tuh memberikan gambaran bahwa suatu hubungan itu tuh tidak hanya sekadar kita tuh menerima si pasangan ini tuh apa adanya, tapi kita juga kita juga sama-sama bertumbuh untuk menjadi lebih baik setiap harinya gitu loh, seperti Sore kepada suaminya ini. Jadi si Sore ini tuh ingin tumbuh bersama dengan suaminya, agar mereka tuh bisa tumbuh lebih baik, bisa tumbuh bisa sehat gitulah ya, dan bisa memiliki hidup yang lebih baik di masa depannya gitu. Bisa memiliki hidup yang tidak hanya hidup saja tapi juga sehat dan juga memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi suatu hubungan yang baik itu tuh gak cuman yang mau bersama-sama aja gitu loh, mau bersama-sama dan menerima apa adanya, tapi justru hubungan yang dia tuh bisa bertumbuh lebih baik bersama-sama gitu loh. Gitu guys. Nah, tapi kadang ada di satu titik di dalam film Sore itu ya, di seri Sore itu ada di dalam satu titik yang mana si Sore ini tuh kayak udah pasrah karena dia tuh udah mencoba untuk mengingatkan suaminya tapi gak didengerin gitu loh. Nah, ini tuh mengingatkan kita bahwa kadang gak semua hal yang kita mau itu akan terjadi, sesulit atau sesusah apapun atau se-effort apapun yang udah kita lakuin. Kadang gak semua hal itu tuh bisa terjadi sesuai apa yang kita mau gitu loh. Karena emang faktanya kayak gitu. Ada mungkin kita udah effort 100% or maybe 90% gitu loh, atau 90%. But somehow apa yang kita dapatkan tuh kadang bisa aja malah ternyata cuma 50% atau mungkin 70%. Atau bahkan terkadang effort kita 90%, tapi apa yang kita dapatkan itu lebih dari 100%. Ada sesuatu yang itu tuh di luar kendali kita gitu loh. Ada sesuatu yang kayak that's happen aja gitu tanpa kita ketahui kenapa bisa seperti itu gitu. Dan kita biasa nyebut itu dengan sebutan takdir gitu. Nah, apalagi di dalam satu hubungan ya. Aku mungkin udah lama tidak memiliki hubungan dengan someone or maybe relationship with someone gitu ya. Udah lama belakangan ini lagi nggak punya hubungan sama siapa-siapa. Tapi ketika aku punya bestie, ketika aku punya temen yang segender gitu ya, maksudnya tuh kayak bestie temen cewek gitu, aku tuh dari punya bestie aja tuh udah merasakan bahwa ketika kita memiliki hubungan dengan seseorang, itu tuh adalah salah satu hal dalam hidup yang sangat kompleks gitu. Memiliki hubungan dengan orang lain itu adalah salah satu hal di dalam hidup manusia yang itu tuh kompleks dan benar-benar membuat
menguras tenaga dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena even sama bestie aja yang segender, yang mungkin pemikirannya 11-12, yang mungkin kita dari backgroundnya tuh nggak terlalu jauh aja tuh pasti ada aja yang bikin kita tuh clash gitu, yang bikin gesekan-gesekan antara hubungan kita gitu loh. Itu padahal masih segender yang backgroundnya juga nggak terlalu jauh gitu loh. Apalagi gitu, nanti ketika aku punya relationship yang notabene-nya aku nggak bisa keluar seenaknya gitu kan. Kalau misalkan aku punya bestie gitu ya, kita bisa aja nge-cut off orang itu dan ya ngejauh aja gitu loh, karena masih ya sebatas teman. Tapi kalau misalkan kita udah punya relationship, apalagi udah nikah gitu kan, nggak mungkin seenaknya kita bisa keluar dari situasi itu gitu kan. Jadi aku udah kebayang banget gimana sulitnya aku tuh punya hubungan dengan orang lain gitu, punya relationship with some men gitu ya, dengan salah seorang laki-laki gitu yang kita nggak tahu backgroundnya kayak gimana, kita nggak tahu visi misi hidup dia ke depan kayak gimana, kita nggak tahu pola pikir dia gimana, kita juga nggak segender, yang dengan perbedaan gender aja tuh bisa ngebuat kita clash gitu. Karena kadang kan ada hal yang menurut aku tuh kayak itu tuh parah banget sih, kayak kamu tuh jahat banget sih dengan ngomong kayak gitu gitu, atau kok kamu cuek banget sih sama aku gitu menurut aku sebagai perempuan. Nah, tapi menurut dia, yang menurut si laki-laki ini, itu tuh adalah hal yang biasa karena dia biasa tuh seperti itu gitu loh. Karena perbedaan gender aja tuh bisa gitu loh. Dan aku tuh belajar banyak hal mengenai perbedaan otak wanita dan laki-laki tuh dari Ustazah Aisyah Dahlan gitu. Karena emang beneran banyak banget, dan di dalam Islam juga disebutin kalau misalkan laisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan gitu loh, secara otaknya, secara biologinya, secara pemikirannya gitu. Itu banyak banget yang berbeda gitu. Nah, di situ perlu banget kesabaran yang sangat luas dan keikhlasan yang sangat luas dari hati kita untuk memahami gitu, untuk saling memahami. Entah aku memahami si laki-lakinya kayak gimana, dan entah laki-lakinya memahami aku bagaimana gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara, ya kalau dari aku sendiri dengan cara banyak belajar gitu, banyak memahami gimana sih otak laki-laki gitu. Dan mungkin laki-laki juga bisa dengan cara belajar dan memahami gimana sih otak perempuan. Kenapa sih perempuan tuh kemudian banget kalau misalkan lagi on period gitu, kalau lagi periodenya gitu ya, kalau lagi datang bulan. Nah, itu tuh kita harus saling belajar agar kita tuh bisa saling memahami gitu loh. Ada some question yang mungkin relate sama kalian, dan ini tuh kepikiran gitu loh, kayak aku tuh bertanya di dalam otak aku sendiri gitu. Kalau misalkan kita dihadapkan dengan laki-laki gitu ya, atau enggak dengan pasangan yang tidak sesuai gitu, mungkin secara emotional intelligence-nya dan lain sebagainya, apa yang akan aku lakukan gitu. Nah, kalau dari sisi aku pribadi gitu, kalau dari diri aku pribadi, kalau misalkan si laki-laki ini tuh belum menjadi siapa-siapa, it means kayak cuman teman aja, atau mungkin dia berusaha untuk PDKT, tapi aku udah ngerasa kayak ini tuh nggak cocok deh secara emotional intelligence-nya, ini nggak cocok secara IQ-nya, kayak nggak cocok deh kita ngobrol gitu, kita nggak sefrekuensi, kita nggak nyambung. Bukan berarti aku menyudutkan satu pihak ya, dan bukan berarti aku ngerasa aku paling pintar, enggak. Karena bisa aja karena si cowok ini lebih pintar dari aku, dan dia tidak bisa, dan dia belum bisa untuk memahami aku gitu ya. Dia belum bisa menyetarakan pembicaraan kita gitu, bisa aja itu bisa bikin clash gitu loh. Jadi posisinya tuh bukan karena aku lebih pintar terus dia nggak begitu pintar jadi aku ngambil dia, enggak juga. Tapi kadang ada orang yang dia tuh terlalu pintar, terlalu ilmiah pembahasannya, terlalu baku, yang bikin aku tuh gak betah untuk ngobrol sama dia gitu. It means kan berarti dia lebih pintar daripada aku gitu kan. Nah, dari situ juga tuh kita juga bisa lihat kalau misalkan emang mungkin gak sefrekuensi gitu loh. Nah, kalau misalkan balik lagi ya, kalau misalkan aku menemukan laki-laki nih, atau laki-laki ngedeketin aku, tapi aku ngeliat kayak kita tuh gak sefrekuensi nih dari A, B, C sampai Z-nya, ya berarti aku akan mencoba untuk menjauh, karena udah pasti itu bukan kriteria aku, dan udah pasti itu tidak masuk gitu loh kepada sefrekuensinya aku gitu. Nah, tapi gimana jika case-nya aku punya relationship? Nah, karena di sini aku tidak ingin pacaran ya, jadi aku sebenarnya kurang bisa membayangkan gimana rasanya, gimana aku kalau misalkan aku punya relationship, tapi aku sadar kalau misalkan si laki-laki ini tuh kurang cocok gitu sama aku gitu. Nah, tapi aku juga bisa memahami perasaan perempuan ketika dia tuh udah terlanjur kecintaan gitu. Jadi kadang perempuan ataupun laki-laki kadang ketika sudah nyaman, ketika sudah terlalu jatuh cinta, jatuh hati, dan udah punya relationship juga, udah berpacaran gitu lah,
Nah itu tuh kadang sulit untuk kayak memutuskan gitu aja, karena udah terlanjur pakai hati, dan akhirnya orang itu nggak bisa objektif gitu untuk menilai si cowok ini. Meskipun kayak misalkan nih aku nih ya, aku nauzubillah aku punya pacar. Nah, karena aku udah kecintaan sama si cowok ini, maka aku susah untuk objektif sama dia gitu. Meskipun aku sadar kayak kita tuh sebenarnya nggak cocok, tapi aku udah nyaman banget sama dia gitu. Nah, itu dia kenapa aku menghindari pacaran. Karena in some point aku sadar kalau misalkan aku sering kali tidak bisa objektif dengan laki-laki itu gitu loh. Jadi aku lebih milih untuk kayak ya udah menghindari pacaran aja biar aku gak subjektif dalam melihat seseorang, especially laki-laki. Soalnya kan untuk kita tuh memilih seseorang menjadi suami kita, itu tuh kita harus bijak banget, karena menurut aku ya, in my view, kita harus bijak banget. Kenapa? Karena ini berat sih. Karena kita tuh nggak mau menikahi laki-laki cuman karena dia tampan, cuman karena dia aku nyaman sama dia, cuman karena dia act of service sama aku, enggak. Tapi aku juga harus memikirkan gimana nanti anak-anak aku, gimana aku nanti di masa depan gitu. Karena apa yang aku mau sekarang, it doesn't mean apa yang aku butuhkan untuk dalam pernikahan aku, atau mungkin apa yang dibutuhkan anak-anak aku gitu. Dan ketika aku sudah terlanjur jatuh hati dan terlalu memakai hati aku sehingga aku subjektif dalam melihat seseorang atau seorang laki-laki gitu ya dalam relationship, maka itu menutup mata aku mengenai apakah si laki-laki ini cocok menjadi ayah gitu untuk anak-anak aku nanti gitu. Jadi aku menghindari pacaran. Tapi ya balik lagi, aku paham karena aku perempuan juga dan aku juga pernah jatuh hati gitu ya. Aku paham gimana rasanya ketika kita tuh udah terlalu kecintaan, udah terlalu memakai hati kita sehingga kita tidak bisa objektif gitu untuk melihat seseorang dan terlampau subjektif. Jadi kalaupun misalkan aku melihat teman aku yang seperti itu, aku nggak akan langsung kayak, wah kamu salah sih, kamu sih pacaran bla 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 bla, karena ya namanya orang lagi jatuh cinta dinasehatin gitu kan, nggak akan dengar, mantul gitu loh, bakalan mantul. Jadi kalau dari aku pribadi, aku tidak agree with that, tapi aku juga tidak akan ngejudge perempuan yang udah terlanjur jatuh cinta gitu. Nah, how if the case is aku udah nikah? Misalkan aku udah nikah, tapi ternyata pas aku udah nikah, aku menemukan satu dua hal kok kayak kita kurang cocok tuh ya. Kok kayaknya kita agak nggak nyambung ya di sini ya gitu. Nah, karena di sini case-nya udah nikah gitu ya, aku bakal berusaha untuk semoga sih insya Allah ya, aku akan berusaha untuk memperbaiki itu gitu. Aku akan berusaha untuk mengomunikasikan kayak misalkan aku kurang nyaman deh kalau misalkan aku ngobrol sama kamu tapi kamunya malah kayak gini, malah kayak gitu. Aku akan berusaha mengomunikasikan itu ke pasangan aku nanti, ke suami aku nanti, karena kan pada akhirnya dia adalah orang yang udah aku pilih, dan aku yakin orang yang udah sampai ada di titik dia jadi suami aku itu tuh udah benar-benar aku pilih dengan selektif gitu loh. Jadi kalau misalkan emang udah aku pilih dengan selektif tapi ternyata in the middle of marriage aku menemukan satu hal yang kayak kurang gitu ya, sebenarnya itu masih bisa dikomunikasikan gitu loh. Karena case-nya di sini udah nikah gitu kan. Jadi kayak ibarat udah kejebak ya, mungkin udah kejebak, cuman aku yakin sih kalau misalkan dia udah sampai di titik dia udah jadi suami aku, ya berarti kesalahan dia tuh nggak akan sefatal itu gitu ya, semoga sih, insya Allah. Gitu guys. Nah balik lagi, kalau misalkan emang case-nya si cowok ini tuh belum jadi suami aku, case-nya cowok ini masih PDKT sama aku, bahkan berusaha untuk HTS gitu ya, aku bakal selektif banget. Dan kalau misalkan emang dia nggak sesuai, ya aku akan menjauh. Bukannya karena aku kurang toleransi, tapi sejujurnya aku tuh udah ada di titik kayak aku yakin sih orang tuh susah untuk berubah. Karena apa? Karena diri aku sendiri aja untuk berubah diri aku jadi sesuai yang aku mau gitu ya. Misalkan yang tadinya malas-malesan jadi lebih rajin tuh, itu susah banget gitu ya. Aku ngubah diri sendiri aja aku nggak semudah itu gitu, apalagi aku berharap orang lain tuh berubah, karena aku tuh kayak agak mustahil, lebih susah gitu. Karena ngerti gak sih, kita ngerubah diri sendiri aja tuh susah, gimana kita mau ngerubah orang lain yang notabene-nya dia tuh punya pemikiran sendiri, punya latar belakang sendiri, dia punya kehendak sendiri atas dirinya sendiri gitu. Jadi kayak aku yakin akan sesulit itu. Jadi karena mungkin udah umur segini juga kali ya, dan nggak mau berharap banyak juga, jadi kalau misalkan emang udah nggak sesuai, ya lebih baik, kalau untuk aku ya, lebih baik udah make space aja with them gitu, daripada harus susah memperbaiki orang lain gitu, karena udah bukan waktunya lagi sih. Because guys, aku pernah mencoba untuk memperbaiki seseorang
Tapi karena emang mungkin salah juga kalau ya berharap sama manusia, akhirnya aku tidak bisa memperbaiki orang itu, dan ya udah gitu. Jangan berharap sama manusia sih, apalagi berharap dia berubah jadi lebih baik untuk kita, itu jangan sama sekali. Kalau emang dia nggak sesuai sama apa yang kita harapkan, sama kriteria kita, mending cari yang lain aja yang paling mendekati gitu. Ya kita yang paling tahu sih yang mana yang paling mendekati, yang mana yang udah nggak bisa banget, yang mana yang masih bisa ditoleransi, dan mana yang udah nggak bisa ditoleransi. Dan ya itu kita yang tahu sih, masing-masing dari kita yang tahu gitu. Nah itu adalah salah satu pelajaran yang bisa aku lihat dari film Sore atau seri Sore. Nah ada 2 pelajaran lagi yang mungkin nanti aku bakal tuangin di video aku yang lainnya gitu ya. Jadi stay tune terus di 2 video selanjutnya mengenai pelajaran apa sih yang bisa kita dapetin dari film Sore. Nah, mungkin kalian di sini ada yang udah pernah juga nonton film Sore, dan gimana sih, seru nggak sih di film Sore yang di bioskop itu, atau yang udah pernah nonton yang udah pernah nonton seri Sore di YouTube juga boleh review di bawah, juga boleh kasih pendapat kalian apa aja sih pelajaran yang bisa kalian dapetin. Apakah kalian punya pandangan yang sama apa yang aku udah dapat dari film Sore itu gitu, dari seri Sore itu? Let me know below gitu ya. Tolong kasih tahu aku menurut kalian tuh gimana film Sore. Menurut kalian apakah cinta dan penerimaan ini tuh relate untuk film itu gitu loh menurut kalian? Atau apakah ada pelajaran lain yang menurut kalian lebih relate nih untuk film Sore ini gitu? Pokoknya komen-komen di bawah, aku tunggu review kalian. Dan gimana sih menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pendapat aku tadi? Kalau nggak setuju boleh komen di bawah alasannya kenapa, dan kalau misalkan setuju boleh juga komen di bawah kayak like I'm agree with that misalkan, whatever, setelah kalian. Oke, maybe that's it from me. Yang belum subscribe boleh subscribe, yang belum like boleh like, dan boleh share juga ke teman-teman kalian yang mungkin mau tahu nih apa aja sih kira-kira pelajaran yang kita dapat dari seri Sore ini gitu. Maybe that's it from me. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir, and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.